Kita sedang dirundung duka. Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. Memasuki bulan ke-11, sejak diakuinya secara resmi kasus COVID pertama yang ada di Indonesia, sekitar awal Maret tahun lalu, hingga saat ini situasinya justru semakin buruk. Saat ini kita justru mengalami banyak krisis, mulai dari krisis transparansi dan akuntabilitas data, krisis kepemimpinan, terutama dalam pencegahan dan pengendalian COVID, lalu krisis komunikasi, kolapsnya fasilitas kesehatan, hingga lagi-lagi terus-terusan menyalahkan masyarakat jika kasus COVID bertambah tinggi. Virus SARS-CoV-2 yang tidak dikendalikan dengan baik telah mengakibatkan hampir 1 juta warga negara Indonesia terinfeksi. Celakanya setidaknya hingga saat ini angka tes yang dilakukan oleh pemerintah semakin hari justru rendah jumlahnya. Misalnya pada bulan Desember 2020, angka positivity rate itu mulai menyentuh 20%. Persentase ini tidak pernah turun, bahkan selalu naik. Pada 8 Januari misalnya, persentasenya mencapai 24,8%. Artinya 1 dari 4 orang yang dites PCR terkonfirmasi positif. Dan kondisi ini terus berlangsung. Beberapa hari kemudian angka positivity rate bahkan menyentuh 31,1%. Atau 1 dari 3 orang yang diperiksa hasilnya adalah positif. Ini menjadi bukti bahwa upaya pengendalian pandemi di Indonesia amat buruk. Bahkan bisa dibilang gagal. Kita gagal menekan laju penyebaran virus dan akibatnya corona semakin tidak terkendali. Kalau kita mau merujuk pada rekomendasi WHO, virus corona bisa dikatakan terkendali apabila rasio positifnya berada di bawah 5%. Tetapi saat ini kondisi kita jauh dari angka 5% itu. Situasi ini pasti akan terus terjadi jika tidak ada kesungguhan pemerintah untuk benar-benar mengendalikan pandemi. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menegakkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini harus ditingkatkan jumlahnya. Pemerintah harus melaksanakan ini secara proporsional di seluruh wilayah di Nusantara. Artinya pemerintah harus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atas tes dan orang yang berkontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi positif itu juga berhak mendapatkan tes PCR. Kemudian mereka yang terkonfirmasi berhak mendapatkan perawatan. Kalau misalnya mau merujuk pada WHO, 1 dari 1.000 penduduk setiap minggunya harus mendapatkan tes. Lagi-lagi sayang standar minimal testing ini tidak kunjung dipenuhi. Artinya hak atas tes pun belum terpenuhi sepenuhnya oleh negara. Nah, pelaksanaan 3T ini menjadi salah satu kunci utama gagalnya pengendalian pandemi. Dan kini tanpa sadar kita menuai badai situasi darurat kesehatan masyarakat. 11 bulan pandemi sudah merenggut lebih dari 600 tenaga kesehatan akibat COVID-19. Rumah sakit sudah mulai penuh terutama di wilayah Jawa. Jumlah mereka yang terpaksa harus meregang nyawa dalam perjalanan berikhtiar mencari rumah sakit pun juga bertambah dari waktu ke waktu. 3T menjadi kabur oleh orkestrasi euforia harapan kehadiran vaksin produksi Sinovac. Padahal pandemi COVID tidak akan berakhir hanya karena vaksin. Hasil studi uji klinis fase 1 dan 2 yang dilakukan oleh pemerintah Cina bersamaan dengan Sinovac menunjukkan bahwa keamanan dan kemanjuran vaksin ini baru diujikan pada kelompok umur 18 sampai 59 tahun. Diujikan juga kepada hanya mereka yang sehat tanpa penyakit penyerta dan tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui, serta hanya kepada mereka yang belum pernah terkena COVID-19. Di luar itu belum bisa mendapatkan vaksinasi Sinovac. Sayang informasi ini lagi-lagi tidak secara terbuka disampaikan secara transparan kepada publik sebagai sarana edukasi vaksin. Alih-alih kampanye vaksin sebagai pengharapan mengakhiri pandemi justru menutupi banyak kelemahannya, sekaligus menutupi kegagalan 3T. Sebenarnya kita punya best practice. Pada pelaksanaan PSBB awal-awal pandemi di DKI Jakarta, ini menunjukkan bahwa masyarakat patuh pada pengetatan wilayah dan hasilnya angka transmisi virus pun berhasil ditekan. Nah, ini merupakan evidence perilaku kesehatan masyarakat yang baik dan harusnya pemerintah itu melihat data ini dan menjadikan ini sebagai basis untuk legowo menunjukkan kepemimpinannya untuk membatasi aktivitas masyarakat.
niscaya masyarakat akan patuh. Bukan seperti sekarang ini, masyarakat selalu disalahkan tidak patuh 3M, tetapi di sisi lain pariwisata tetap dibuka. Masyarakat tidak patuh 3M karena mereka harus mencari nafkah, setiap hari harus bekerja keluar rumah. Padahal apabila pemerintah mengikuti mandat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, seharusnya apabila ada pembatasan wilayah, pemerintah harus memberikan dan memenuhi hak kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Negara lupa bahwa hidup sehat dan mendapatkan akses layanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak atas kesehatan ini sudah dijamin oleh instrumen hukum global maupun nasional. Di antaranya pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian pasal 28 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Semua secara jelas menjamin hak atas kesehatan. Dan pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan dan hak hidup setiap warga negaranya.